Coba bayangin deh, ada satu wilayah yang super kaya, tanah yang subur, sumber alam yang melimpah, apalagi pas zaman dahulu rempah-rempahnya bisa dijual lebih mahal dari emas. Nah, wilayah itu ya Indonesia. Gak heran gak sih kalau banyak bangsa Eropa datang ke sini? Tapi masalahnya mereka datang gak cuma buat dagang. Lama-lama malah jadi penguasa. Jadi gini, ada dua istilah penting, yaitu imperialisme sama kolonialisme. Ada yang tahu nggak itu apa? Imperialisme itu suatu negara yang ingin menguasai wilayah lain. Kalau kolonialisme, kondisi di mana satu negara itu sudah benar-benar menguasai wilayah itu, baik secara politik maupun bidang ekonomi. Yang pertama datang ke Indonesia adalah negara Portugis. Awalnya sih simpel, mereka cuma cari rempah-rempah dan jalur perdagangan baru. Mereka terinspirasi dari penjelajah kayak Christopher Columbus dan Marco Polo. Mereka mulai berlayar jauh. Terus pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Nah, hal ini penting banget. Begitu mereka pegang Malaka, mereka mulai mengatur perdagangan seenaknya. Dari yang tadinya dagang biasa, jadi monopoli. Terus datanglah negara Spanyol ikut saingan. Mereka sampai ke Maluku. Tapi karena konflik sama Portugis, akhirnya mereka sepakat buat bagi wilayah. Dan Spanyol akhirnya lebih fokus ke Filipina. Setelah itu, Inggris juga nggak mau ketinggalan. Mereka juga datang ke Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu dagang dan mencari keuntungan. Inggris sempat bikin pusat perdagangan di beberapa tempat, tapi mereka ketemu saingan yang berat, yaitu Belanda. Persaingan mereka itu lumayan sengit. Akhirnya, Belanda yang lebih unggul. Inggris pun pelan-pelan mundur dan lebih fokus ke India. Jadi, Inggris itu kayak nyoba masuk, tapi nggak bertahan lama di Indonesia. Nah, kalau ngomongin penjajahan Indonesia, Belanda adalah yang paling lama. Mereka nggak cuma dagang, tapi benar-benar bikin sistem. Lewat VOC, Belanda punya kekuasaan besar banget. Bahkan VOC bisa bikin perjanjian, punya tentara, sampai berperang sendiri. Setelah VOC bubar, Belanda langsung ambil alih. Terus mereka bikin sistem tanam paksa tahun 1830. Rakyat dipaksa nanam kopi sama tebu, tetapi hasilnya buat Belanda. Belum lagi Undang-Undang Negara Agraria tahun 1870 yang bikin tanah rakyat dikuasai oleh bangsa asing. Saat Belanda mulai melemah, masuklah Jepang. Mereka cuma sekitar 4,5 tahun di Indonesia, tapi dampaknya besar. Rakyat dipaksa kerja keras dan hidup serba sulit. Tapi dari situ juga mulai muncul kesadaran buat merdeka. Kenapa sih mereka pada sampai jauh-jauh ke Indonesia? Jawabannya adalah 3G. Yang pertama adalah gold atau kekayaan. Yang kedua, selanjutnya adalah glory, yaitu cari kekuasaan. Dan yang terakhir adalah gospel, yaitu menyebarkan agama. Adapun dampak ekonomi, yaitu Belanda mengembangkan kopi dan tebu, serta adanya tanam paksa yang membuat rakyat sengsara. Dampak sosialnya terjadi urbanisasi, kemiskinan naik karena lahan berkurang, serta akses pendidikan bagi pribumi yang sangat terbatas. Di bidang kesehatan, munculnya seorang dokter Jawa meskipun penyakit seperti kolera tetap menyebar. Dan di bidang teknologi, kita kenal TV, radio, dan telepon. Penjajahan gak cuma soal sejarah, tapi juga soal perjuangan. Dan dari semua itu, Indonesia akhirnya bisa merdeka. Karena sejarah nggak boleh dilupain.